Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2G jurusan Teknik Mesin program studi D3 Teknik Mesin. Kami akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah aplikasi komputer yang berjudul Pengenalan Software Fluid Sim Pneumatik sebagai bahan pembelajaran pneumatik. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Hanif Fakih, kemudian Muhammad Yusuf Maulidi, Prayogo Wibisono, dan Revaldi Ika Widianto. Ada 4 subbab yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai apa itu pneumatik, yang kedua mengenai apa itu software fluid sim, yang ketiga mengenai pengenalan software fluid sim pneumatik, dan yang keempat studi kasus. Baiklah, untuk subbab yang pertama mengenai apa itu pneumatik akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prayogo Wibisono. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Apa itu pneumatik? Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Komponen-komponen pneumatik diantaranya kompresor, air tank, air service unit, valve, dan aktuator. Untuk subbab yang kedua mengenai apa itu fluid sim akan dijelaskan oleh rekan saya, Revaldi Ika Widianto. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Itu software fluid sim. Software Visual Fluid Sim adalah perangkat lunak yang komprehensif untuk penciptaan simulasi, instruksi, dan studi elektropneumatik, elektrohidrolik, dan sirkuit digital. Untuk subbab yang ketiga mengenai pengenalan software fluid sim akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hanif Fakih. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pengenalan software fluid sim digunakan untuk mensimulasikan rangkaian pneumatik. Jadi sebelum dirakit, kita rakit dan mensimulasikan di fluid sim ini. Di menu fluid sim awal terdapat suplai elemen dan terdapat kompresor dan air service unit. Untuk kompresor digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan, sedangkan air service unit adalah pengatur tekanan, filter, dan lubrikasi. Lalu untuk aktuator terdapat single acting cylinder katup kerja tunggal digunakan untuk katup 3/2 baik normally closed maupun normally open. Selanjutnya, untuk double acting cylinder yaitu katup kerja ganda digunakan untuk katup 5/2 baik normally closed maupun normally open. Lalu untuk pada menu mechanically operate terdapat 3/2 valve with push button dan lain-lain. Di sini fungsinya semuanya yaitu untuk mensuplai udara bertekanan atau komponen input pneumatik, tergantung pada soal yang diminta. Lalu pada shut-off valve and flow control valve terdapat one-way flow control valve, two-pressure valve, and quick exhaust valve. Fungsi dari one-way flow control valve digunakan untuk membuat silinder maju lambat. Lalu untuk shuttle valve digunakan untuk sumber masukan lebih dari satu. Sedangkan untuk two-pressure valve sebagai 2 masukan dan 1 keluaran. Dan quick exhaust valve digunakan untuk mempercepat silinder untuk maju. Selanjutnya, pressure control valve terdapat pressure reducing valve, variable pressure reducing valve, dan seterusnya digunakan untuk merakit komponen tergantung dari soal. Lalu untuk valve group terdapat tim delay normally open dan normally closed, pressure sequence valve, dan adjustable vacuum actuator valve. Di sini digunakan tergantung soal yang diminta. Selanjutnya untuk measure instrument terdapat manometer digunakan untuk mengatur tekanan udara. Selanjutnya untuk dari simbol measuring instrument dan sensor di sini digunakan untuk lambang voltmeter, amperemeter, dan indikator lag dan seterusnya. Lalu untuk miscellaneous terdapat part list dan teks dan seterusnya digunakan untuk mengetik keterangan pada semua katup baik 3/2 maupun 5/2. Baiklah, tadi telah dijelaskan oleh Mas Hanif mengenai pengenalan apa saja yang terdapat dalam software fluid sim. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan studi kasus sederhana yang akan kita eksekusi di
software Fluid Sim. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh studi kasusnya mengenai allocating device. Ini dijelaskan atau dideskripsikan bahwa the allocating device supplies aluminum valve blank to a machining station by operating a push button. The piston rod of the single acting cylinder 1A is made to advance. After releasing the actuating button, the piston rod returns. Baiklah, langsung saja kita menuju software Fluid Sim-nya untuk kita eksekusi. Baiklah, ini merupakan tampilan awal dari software Fluid Sim pneumatik. Di bagian kiri ini terdapat komponen library, ini yang berisi komponen-komponen pneumatik. Langkah awal yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah komponen pneumatik yaitu kita membuat file baru atau new document. Kita bisa langsung klik ini, Ctrl New ini. Nah, di sini terdapat sebuah seperti kertas ya, atau seperti tampilan baru. Perlu kita ingat bahwa komponen-komponen pneumatik itu terdiri dari kompresor, kemudian air service unit, kemudian valve, dan yang terakhir adalah aktuator. Oleh karena itu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan kompresor atau memasukkan kompresor. Di sini ada dua kompresor, tapi saya biasa memakai kompresor yang segitiga ini. Cara untuk memakainya yaitu kita klik tahan, kemudian langsung kita masukkan ke halaman ini dan lepas. Nah, setelah selesai, langkah yang kedua yaitu kita memberikan air service unit. Air service unit di sini juga ada dua, yang ini sama yang ini. Terserah kita mau pakai yang mana, sama saja. Langsung saja kita coba pakai yang ini. Klik. Nah, yang ketiga kita menentukan valve yang akan kita pakai. Di sini saya lebih, karena tadi dalam soal untuk memakai 3/2 DCV, maka kita pakai yang ini, 3/2 W valve with push button. Ini normally close karena tadi di soal diminta untuk normally close. Ini tahan, klik. Kemudian kita bisa men-setting atau mengatur DCV ini atau valve ini dengan klik 2 kali. Nah, terus ini pas push buttonnya kita pakai yang ini. Springnya kita pakai spring. Kalau ini dinonaktifkan maka springnya tidak ada. Ini diaktifkan saja. Oke. Kemudian ininya kita pakai yang ini, exhaust ini. Dan yang terakhir kita memakai single acting cylinder. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu kita menyambungkan ini dengan yang ini. Klik tahan sampai ini, lepas. Ini klik tahan, lepas. Klik tahan, lepas. Maka langkah selanjutnya kita coba untuk menjalankannya. Untuk menjalankannya kita cukup tekan tombol ini, start. Apakah bisa? Ya, bisa. Baiklah, itu saja kasus sederhana yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.